Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Melanjutkan kajian kitab Adabul Mufrad yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Kita masuk bab 448. Bab 449. Babun man bada'a bis salam. Bab orang yang memulai salam. Telah disebutkan sebelumnya pada hadis yang pertama dari bab ini bahwa Abdullah bin Umar sebagaimana yang diceritakan oleh Bashir bin Yasar tidak pernah didahului mengucapkan salam oleh orang lain. Selalunya Abdullah bin Umar yang memulai salam. Artinya apa? Bahwa Abdullah bin Umar hendak mengamalkan hadis Nabi SAW bahwa yang terbaik adalah yang memulai salam. Hadis berikutnya, An Ibni Jurayj qala akhbarani Abu Zubair annahu sami'a Jabiran yaqul. Abu Zubair bercerita bahwa dirinya pernah mendengar Jabir, yakni Jabir bin Abdullah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusallimu ar-rakibu 'ala al-mashi. Yusallimu ar-rakibu 'ala al-mashi wal mashi 'ala al-qa'id wal mashiyan ayyuhuma yabda'u bis salam fa huwa afdal. Jadi Jabir berkata, maaf bukan sabda Nabi, tapi ini mauquf kepada Jabir. Namun ada hadis sahih secara marfu' yang juga menyebutkan hadis ini. Yusallimu ar-rakibu 'alal mashi. Orang yang berkendaraan mengucapkan salam, yakni memulai salam kepada orang yang berjalan kaki. Karena orang yang berkendaraan dirinya ada dalam kondisi yang sempurna, alias kondisinya lebih tinggi dibanding orang yang berjalan kaki. Yakni nikmat yang ada padanya lebih besar dibanding yang berjalan kaki. Itu yang berkendara kepada yang berjalan kaki. Oleh karena itu, sebagai bentuk tawaduknya, sebagai bentuk kerendahan hatinya, maka hendaklah ia memulai mengucapkan salam kepada yang berjalan kaki. Jadi apabila bertemu orang yang berkendara dengan orang yang berjalan kaki, yang memulai salam siapa? Yang memulai salam yang berkendara.
Dan ini di semua kondisi dan di setiap tempat. Artinya, sekiranya yang berkendara itu lebih tua daripada yang muda, berarti yang mengucapkan salam adalah yang berkendara. Ya, jadi ini di semua tempat dan di semua kondisi. Bahkan jika yang berkendara ini adalah seorang yang alim, orang yang alim, sementara yang berjalan adalah seorang murid, maka yang mengucapkan salam tetap yang ada di atas kendaraan. Ini aturan. Ya. Baik. Wal mashi 'alal qa'id. Berjalan mengucapkan salam kepada yang duduk. Yang berjalan mengucapkan salam kepada yang duduk. Posisi orang yang berjalan serupa dengan orang yang berkunjung ke satu rumah. Sementara orang yang duduk posisinya seperti tuan rumah. Ya, posisinya seperti itu. Maka yang berjalan itu mengucapkan salam kepada yang duduk. Karena orang yang berjalan lebih perhatiannya lebih besar kepada apa yang ada di sekitarnya dibanding orang yang duduk. Boleh jadi orang yang duduk konsentrasi dengan sesuatu yang ada di tangannya atau pekerjaan yang ada di sampingnya. Mungkin lagi ngarit, atau mungkin lagi menanam, atau mungkin lagi ngobrol. Itu orang duduk. Beda halnya kalau orang yang berjalan. Ya. Dia perhatiannya lebih luas. Yang ini duduk, yang ini sedang melewati si fulan. Ya, maka dia mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Wal masyian. Adapun dua orang yang berjalan, ya, bertemu, berpapasan, dan kedua-duanya sedang berjalan. Ya, nanti statusnya juga sama, orang yang sama-sama bertemu dan keduanya menggunakan kendaraan. Ya, baik. Kalau duanya berjalan, ayyuma yabda'u bis-salam fahuwa afdal. Mana di antara keduanya yang memulai salam itu yang lebih afdal. Mana di antara keduanya yang memulai salam itulah yang lebih afdal. Baik. Sanad asar ini adalah sahih. Sanad asar ini adalah sahih. Dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yusallimus saghiru 'alal kabir." Yang muda mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Jadi apabila berjalan, kedua-duanya berjalan lalu berpapasan, yang ini muda, yang ini tua, maka siapa yang berhak untuk memulai salam? Yang memulai salam adalah yang lebih muda. Yang lebih muda kepada yang lebih tua. Sebagian ahli ilmu mengatakan bahwa boleh jadi yang muda ini memiliki ilmu yang lebih banyak. Sementara yang tua ini dia adalah orang yang awam. Maka kata sebagian ahli ilmu, maka yang awam ini mengucapkan salam kepada yang lebih alim. Nah, namun jika melihat teks hadis ini, tidak melihat itu semuanya. Mudah kita mengucapkan salam kepada yang tua. Ya, sebagai bentuk penghormatan dan ta'zim kepada yang lebih tua. Sebab orang tua ini dia memiliki banyak kelebihan dibanding kita yang muda misalnya. Kalau kita ada di posisi yang muda, orang tua ini dia lebih lama dan lebih banyak mendapatkan bulan Ramadan dibanding kita. Bukankah sudah pernah kita bahas tentang satu hadis di mana ada dua orang dari kampung Bali, dari suku Qoda'ah, itu masuk Islam. Datang sebagai utusan dan keduanya masuk Islam di hadapan Nabi SAW. Kemudian
diceritakan bahwa laki-laki yang satu ini dia lebih tekun, alias sama-sama tekun, tapi yang satunya lebih tekun, lebih giat beribadah. Sehingga ketika ada panggilan jihad, yang satunya ikut berperang dan meninggal dunia. Sementara temannya ini meninggal belakangan, setahun setelahnya. Ya. Dan sahabat itu Tolha itu bermimpi berada di depan pintu surga. Ini mimpi di depan pintu surga. Dan di kanan kirinya ada dua laki-laki yang tadi masuk Islam di hadapan Nabi dan meninggal. Lalu datanglah utusan dari dalam, yani dari dalam surga datang utusan, yaitu malaikat, dan memanggil yang belakangan meninggal dunia. Yang setahun belakangan meninggal dunia itu dipanggil lebih dulu masuk surga. Setelah itu utusan ini keluar untuk kedua kalinya dan memanggil yang pertama kali meninggal dunia, yang lebih awal meninggal dunia dan mati syahid. Kemudian dia keluar untuk ketiga kalinya dan menyuruh Tolha untuk pulang karena belum lagi mati. Sebab masuk surga itu yang sudah meninggal. Ya. Maka dia ceritakan mimpi itu kepada Nabi SAW dan Nabi bersabda, apa yang membuatmu heran? Bukankah orang yang meninggal terakhir ini lebih dia mendapatkan Ramadan? Bukankah dia sempat melakukan sholat sekian dan sekian? Jadi perbedaan di antara keduanya seperti perbedaan antara langit dan bumi. Ya, alias orang tua kita, orang yang ada di hadapan kita saat kita bertemu, dia tentu mendapatkan Ramadan lebih dibanding kita. Alias lebih banyak melakukan ketaatan, dia lebih banyak melakukan amal soleh dibanding kita. Nah, seperti itu. Makanya kita menaruh hormat kepada yang lebih tua. Ya, baik. Al-marru 'alal qa'id, al-marru 'alal qa'id. Yang jalan memberi salam kepada yang duduk. Ini sudah kita bahas. Wal qalilu 'alal katsir, dan yang bilangannya sedikit mengucapkan salam kepada yang memiliki bilangan yang besar. Sebab dalam bilangan yang besar ini tentu di tengah-tengah mereka ada yang lebih tua dan lain sebagainya. Jadi hak-hak mereka tentu lebih banyak dibanding yang sedikit. Nah, ini kaum muslimin aturan-aturan salam. Dan jika kita menjaga baik aturan-aturan ini, insya Allah inilah yang penyebab datangnya kecintaan dan keakraban antara satu dengan yang lainnya. Baik kaum muslimin. Jadi kan ulangi lagi, aturan-aturan dalam memulai salam, ini aturan-aturannya satu, yang muda memberi salam kepada yang tua apabila kedua-duanya sedang berjalan. Kemudian yang berkendara mengucapkan salam kepada yang berjalan kaki. Jadi kebalik kalau orang yang berkendara itu menunggu disalami oleh orang yang berjalan kaki. Baik. Yang ketiga, yang sedikit mengucapkan salam kepada yang banyak. Yang keempat, yang berjalan kaki mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Ini aturan. Ini aturan. Baik. Jika berpapasan dan tampak yang berkendara kayaknya enggak mengucapkan salam ini. Kayak yang berjalan juga tampaknya tidak mengucapkan salam. Maka yang sebaliknya bisa mengucapkan salam. Alias yang duduk bisa mengucapkan salam kepada yang berjalan bisa mengucapkan kepada yang berkendara, yang tua bisa mengucapkan salam kepada yang muda, yang banyak bisa mengucapkan salam kepada yang sedikit. Ya, boleh. Ini boleh. Bahkan kaum muslimin, jikapun yang berjalan mau lebih dulu, maka hal itu diperbolehkan. Sebab disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa inna awlan nasi billah, sesungguhnya manusia yang paling utama di sisi Allah, ingat itu, yang paling utama di sisi Allah, man bada'ahum bis salam,
yang memulai salam. Jadi sudah tidak melihat status apa dia. Ya, mau dia berjalan, mau dia berkendara, mau dia sedikit, mau pokoknya ketemu orang dia memulai salam. Makanya Abdullah bin Umar, seperti yang kita sebutkan pada asar sebelumnya, nggak pernah dimulai salam oleh orang lain. Selalunya Abdullah bin Umar yang memulai salam. Apapun kondisi Abdullah bin Umar, mau dia berjalan, mau dia berkendara dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Tetapi jika mendahulukan apa yang disebutkan dalam hadis ini, maka ini bagus dalam rangka apa? Dalam rangka untuk memenuhi hak orang lain. Ya, demikian. Hadis berikutnya. Annal agharra ini rajulun min Muzainah. Agharra ini adalah seorang laki-laki dari Muzainah. Wa kanat lahu suhbatun ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia punya persahabatan dengan Nabi, alias ini adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanat lahu awsuqun min tamrin ala rajulin min Bani Amr bin Auf. Di mana Aghar ini pernah memberikan piutang kepada seorang laki-laki dari Bani Amr bin Auf sebanyak beberapa wasak, sebanyak 5 wasak kurma. Sebanyak 5 wasak kurma. Ikhtalafa ilaihi miraran. Di mana Aghar ini sering berulang-ulang kali datang ke rumah orang yang meminjam kurmanya untuk dilunasi, namun ia tidak melunasinya. Jadi berulang-ulang dia datang. Maka laki-laki ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadukan perkara tersebut. Qala faji'tu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa arsala ma'iya Abi Bakar As-Siddiq. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusku bersama Abu Bakar As-Siddiq untuk mendatangi orang yang berperkara ini. Mendatangi orang yang bermasalah ini. Qala, kata Abu Bakar As-Siddiq, fa kullun man laqina sallamu alaina. Di jalan Abu Bakar Abdullah bin Umar berbincang dengan Abu Bakar. Dan ingat, status keduanya menjadi utusan Nabi untuk menyelesaikan sebuah kasus. Kata Abdullah bin Umar kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Fakullun man laqina sallamu alaina." Semua orang-orang yang kita temui di jalan, semuanya mengucapkan salam kepada kita. Ya, karena orang-orang mengenal Abu Bakar As-Siddiq, juga mengenal Abdullah bin Umar, atau orang-orang di masa itu memang gemar untuk menyebarkan salam. Ya, mereka adalah orang-orang yang gemar menyebarkan salam, sehingga mereka saling mendahului, berlomba-lomba dalam kebaikan. Makanya kata Abdullah bin Umar, ini orang-orang yang kita temui semuanya mengucapkan salam kepada kita. Apa komentar Abu Bakar As-Siddiq? Ala taran nasa yabda'unaka bis salam fayakunu lahumul ajr. Tidakkah engkau menyaksikan orang-orang selalu memulai salam kepadamu, ya Abdullah bin Umar? Dengan demikian pahala untuk mereka. Ya, pahala untuk mereka. Pertama, pahala karena disebutkan dalam hadis, orang yang paling dekat di sisi Allah, paling utama di sisi Allah adalah orang yang memulai salam. Yang kedua, orang yang memulai salam tentu mengingatkan orang yang diucapkan salam tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi assalamualaikum, dia teringat tentang Allah langsung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti dia mengingatkan. Berarti dia mendapat pahala.
Kata Abu Bakar As-Siddiq. Kata Abu Bakar As-Siddiq, ibda'hum bis-salam yakun lakal ajr. Oleh karena itu, saran saya Abdullah bin Umar, mulailah salam untuk mereka. Dengan demikian, pahala itu untukmu. Ya, mulailah salam. Makanya semenjak itu Abdullah bin Umar tidak pernah orang-orang memulai salam untuknya. Selalunya Abdullah bin Umar yang memulai salam. Ya. Yuhaditsu hadza Ibnu Umar an nafsihi. Hadis ini diceritakan sendiri oleh Abdullah bin Umar. Nah, jadi peristiwanya adalah ketika Nabi mengutus Abu Bakar dengan Abdullah bin Umar, dan selalunya orang-orang mengucapkan salam dan mendahului salam kepada Abdullah bin Umar. Lalu Abu Bakar As-Siddiq, kawan seiring perjalanan, inilah baiknya kalau kawan yang kita berjalan bersamanya adalah orang alim, ya, orang soleh, maka dia akan menunjukkan hal-hal yang baik untuk kita. Kata Abu Bakar As-Siddiq, ya, bahwa orang-orang yang memulai salam kepadamu itu dia mendulang pahala. Mengapa tidak kita balik? Mengapa bukan engkau yang meraih pahala itu dengan memulai salam kepada mereka? Ya, jadi kita ini apapun kita, ayo baiknya kita selalu memulai salam kepada orang lain. Jangan sampai kedahuluan. Nah, demikian. Yang terakhir untuk bab ini, bab orang yang memulai salam. An Abi Ayyub radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la yahillu limri'in muslimin. Tidak halal bagi seorang muslim. Tidak halal bagi seorang muslim. Berarti kalau tidak halal berarti haram hukumnya. Ayahjura ahahu fawqa thalathin. Ia memboikot saudaranya lebih daripada 3 hari. Alias di antara keduanya punya masalah. Hingga akhirnya berujung saling mendiamkan. Mendiamkan di bawah 3 hari masih diberi toleran, masih ditolerir oleh syariat. Manusiawi. Jadi sifatnya manusiawi, ketika orang marah lalu diam. Dan itu bisa terjadi kepada siapa saja. Bisa kepada anak, bisa kepada istri, bisa kepada sahabat, bisa kepada teman. Syariat masih mentolerir di bawah 3 hari. Ya sudahlah, kalau memang mendiamkan, saling berdiam silakan. Tetapi maksimal adalah 3 hari. Lebih dari 3 hari sudah tidak diperbolehkan. Haram hukumnya. Haram hukumnya. Lebih dari 3 hari. Kecuali kalau mendiamkan ini punya tujuan. Misalnya hendak memperbaiki kesalahan seseorang. Di mana jika tidak dilakukan metode seperti ini, tidak didiamkan, dia malah semakin menjadi-jadi kelakuannya. Semakin menjadi-jadi kemaksiatannya. Nah, tetapi mengambil sikap seperti ini, ya, mengambil sikap seperti ini butuh pertimbangan. Boleh jadi ada orang yang kita diamkan malah semakin menjadi-jadi. Ya, jadi semua butuh pertimbangan. Baik. Jadi Nabi SAW ya mengharamkan seseorang mendiamkan saudaranya lebih daripada 3 hari. Di mana fayaltaqiyan faya'rudu hadza wa ya'rudu hadza. Di mana ketika keduanya berjumpa, yang ini memalingkan wajah dan yang ini memalingkan wajah. Ya, atau jadi ini secara fisik. Secara fisik. Ketika keduanya bertemu, yang ini memalingkan wajah, yang ini memalingkan wajah. Atau mungkin tidak ketemu fisik. Memungkinkan mereka untuk berjumpa, memungkinkan mereka saling sapa, tapi mereka tidak melakukan itu. Ya. Ada HP misalnya, memungkinkan. Dulu ketika tidak ada konflik di antara keduanya, sering saling tegur sapa. Ucap salam, nanyakan ada garam, nanyakan ada ini, minjam itu, minjam ini, dan lain sebagainya. Namun ketika ada pertikaian, mereka diam. Jadi sekalipun tidak ketemu fisik, tetapi secara makna mereka saling berdiaman, maka ia terkena hadis ini. Baik.
Bahkan disebutkan dalam hadis, kalau keduanya ini mati dan belum sempat baikan, ya, mati, jadi sudah saling diam-diaman, lalu keduanya mati dan belum sempat bertobat, belum sempat baikan, mata dakhalan nar. Apabila dia mati masuk neraka. Ya, berarti ini teguran keras kaum muslimin. Jadi kalau kita ini sekarang ini punya masalah ya dengan saudara kita sesama muslim, sudah mungkin bertahun-tahun sudah saling mendiamkan, ya, mulailah untuk memperbaiki hubungan. Sebab jika berdiaman karena didasari dengan kebencian, maka kalau mati masuk neraka. Ya Allah, mati masuk neraka. Baik, terus bagaimana cara untuk melepaskan boikot ini? Bagaimana cara untuk menyudahi? Ya, cara menyudahi sikap saling berdiam ini. Minimal kata Nabi adalah salam. Minimal adalah salam. Wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam. Yang terbaik di antara keduanya adalah memulai salam. Bisa langsung dengan telepon, misalnya jika jarak yang jauh, assalamualaikum. Atau mungkin dengan tulisan, ya, tulisan SMS atau apa, tulis assalamualaikum. Sehat ya, misalnya. Baik ya. Ya. Atau ketika berjumpa, ucapkan salam, assalamualaikum. Urusan orang yang diucapkan salam itu tetap diam, tidak mau membalas, maka urusannya sudah selesai. Anda sudah selesai. Dengan Anda mengucapkan salam, urusan selesai. Dia mau menanggapi atau tidak menanggapi, maka dosa ada pada dia. Ya, dosa ada pada dia. Baik. Jadi ini juga menunjukkan bahwa ketika kita mengucapkan salam kepada orang lain, berarti pemboikotan itu sudah lepas. Beda halnya kalau kita saling mendiamkan, bukan karena ada konflik, cuma memang ini sudah kebiasaan. Biasanya tegur sapa nanti setelah sekali sepekan, atau ada keluarga kita di luar pulau misalnya, kita diam alias tidak pernah menghubungi, bukan artinya ini saling memboikot, bukan. Tetapi ini saling mendiamkan karena ada masalah. Jadi ingat, terbaik di antara kita kalau punya masalah, yang memulai salam itu yang paling bagus. Konon kami belum memastikan akan kehabsahan asar ini, bahwa Hasan dan Husain pernah ribut keduanya, pernah konflik di antara keduanya. Lalu keduanya saling mendiamkan. Ketiga, tiba hari yang ketiga, sudah hampir lewat, semuanya gelisah. Hasan gelisah, Husain juga sudah gelisah. Saat bertemu, Husain sebagai adik, dia diam. Lalu Hasan mengucapkan salam untuknya. Kata Husain, Mas, sebenarnya saya ingin memulai salam untukmu. Hanya saja karena aku menduga bahwa engkau adalah lebih baik dariku, maka aku lebih diam dan menunggu salam. Ya. Karena si adik merasa bahwa kakaknya ini lebih baik daripada dirinya, makanya dia mengurungkan niatnya untuk mengucapkan salam, biar masnya lebih dulu. Karena yang terbaik adalah mengucapkan salam. Nah, demikian tentang bagaimana cara memutus boikot itu, yaitu dengan mengucapkan salam. Jadilah orang yang penyabar, jadilah orang yang suka memaafkan. Bukankah kita ini suka jika di hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala juga memberikan pemaafan kepada kita? Nah, baik. Demikian kaum muslimin tentang tata aturan tentang siapa yang memulai salam. Sekarang kita masuk bab berikutnya. Babu fadlis salam. Babu fadlis salam. Bab tentang keutamaan salam. Baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, ia berkata, anna rajulan,
marra ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi majlisin. Pernah di suatu hari ada seorang laki-laki melintas di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi ketika itu sedang berada di majlis bersama sahabatnya. Laki-laki itu berkata, "Assalamualaikum." Setelah menjawab, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asra hasanatin." Orang ini mendapat 10 kebaikan. Dapat 10 pahala atas ucapan salamnya. Assalamualaikum. Baik. Lalu orang ini boleh jadi bergabung di majelis, boleh jadi ia meneruskan perjalanan. Tidak disebutkan dalam hadis. Famarra rajulun akhar. Tidak lama kemudian melintas laki-laki lain. Bukan laki-laki yang pertama. Faqala assalamualaikum warahmatullah. Jadi ada tambahan salamnya dibanding salam yang laki-laki pertama. Jadi ada tambahan warahmatullah. Faqala isruna hasanatin. Setelah Nabi menjawab salam orang ini, Nabi memberi komentar. Isruna hasanatin. Orang ini mendapat 20 kebaikan. 20 ganjaran pahala. Ya, alias masih lebih banyak dibanding yang pertama. Famarra rajulun akhar. Lalu melintas laki-laki yang ketiga. Faqala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi assalamualaikum warahmatullahi ada wabarakatuh. Faqala salasuna hasanah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasuna hasanah. Salasuna hasanah. 30 kebaikan. Baginya 30 kebaikan. Baik. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyabdakan itu, wa qama rajulun minal majlis wa lam yusallim. Tiba-tiba ada seorang laki-laki di dalam majlis pergi meninggalkan majlis. Dan ia tidak mengucapkan salam. Jadi pergi begitu saja dan tidak mengucapkan salam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengomentari kejadian itu. Kata Nabi, "Ma ausaka ma nasiya sahibukum." Alangkah cepatnya kawan kalian ini lupa. Alangkah cepatnya kawan kalian ini lupa. Ya alias, bukankah tadi baru saja saya mengomentari orang-orang yang melintas dengan pahala masing-masing. Yang ini 10, yang ini 20, yang ini 30. Alias bahwa orang mengucapkan salam itu dia mendulang pahala. Tergantung kelengkapan. Banyaknya pahala tergantung kelengkapan salamnya. Kalau cuma assalamualaikum berarti 10. Assalamualaikum warahmatullahi berarti 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berarti 30. Nah ini meninggalkan majlis, dia sudah mendengar hadis ini, meninggalkan majlis tidak ucap salam. Ya. Idza jaa ahadukumul majlisa falyusallim. Kata Nabi, apabila salah seorang di antara kalian masuk majlis, ucap salam. Bahkan pun majlis kajian seperti ini, datang ucap salam. Walaupun mungkin ucap salamnya tidak begitu keras. Ya, yang dengar orang yang di sekitar. Sebab kalau setiap datang keras assalamualaikum, semua jawab salam, jadi ramai majelisnya, jadi gaduh. Ya, dan kita tahu orang kalau datang di majelis tidak semuanya datang tepat waktu. Ada yang ada uzur, datang agak telat. Ada yang uzurnya sekian, datang 10 menit berikutnya dan begitu.
seterusnya. Bahkan ada orang datang yang di akhir pengajian. Ya, ada seperti itu. Nah, baik, tapi itu sudah bagus. Terus api itu bagus. Ya, dibanding yang tidak datang di majelis sama sekali. Nah, baik. Fa in badalahu ayyajlis. Kalau datang di majelis tanpa olehnya dia akan duduk dan bergabung, monggo, falyajlis, silakan duduk. Oh, tampaknya ini majelis yang bermanfaat. Orang-orang lagi membincangkan ilmu. Duduk bergabung ya, ikut bergabung. Wa idza qama, namun jika dia mau pergi meninggalkan majelis, falyusallim, pulangnya juga ucap salam. Mal aula bi ahaqqa minal akhirah. Tidaklah salam yang pertama itu lebih utama atau lebih hak dibanding yang berikutnya. Alias salam ketika keluar sama dengan ketika masuk, alias sama pentingnya. Jadi tidak kita katakan bahwa yang afdal itu ketika datang saja. Mau pulang ya terserah, mau salam atau tidak terserah. Ya. Jadi bertemu, berpisah, ucap salam. Ada sebagian ikhwan ketika ya bertemu atau melalui HP ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ketika dia mau menyudahi, dia tidak ucap salam. Ya. Mestinya ya kalau dalam tulisan pun jadi seolah-olah ketika kita berbicara atau apa mau mengakhiri juga salam. Ya sudah ya, assalamualaikum, waalaikumsalam, yang lebih utama. Ya, baik. Ada juga ikhwan saat berkunjung ucap salam, assalamualaikum, mau pergi, ya pergi begitu aja. Kita pamit ya, pergi. Aneh, dia tidak mengucapkan salam. Padahal Nabi menyebutkan bahwa yang pertama tidak lebih utama dibanding yang terakhir. Alias terakhir juga mengucapkan salam, sebagaimana ketika datang mengucapkan salam. Jadi alhamdulillah kita di sini dapat tambahan ilmu. Tambahan ilmunya apa? Bahwa pahala yang didapatkan ketika mengucapkan salam tergantung kelengkapan redaksi salam. Ya. Baik. Yang kedua, bahwa ketika kita pamit mau meninggalkan majelis, mau meninggalkan tuan rumah, maka kembali ucapkan salam. Itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Hadis yang berikutnya sebelum terakhir. An Umar qala. Kata Umar, ia berkata, kuntu radifa Abi Bakrin. Dulu aku pernah dibonceng oleh Abu Bakar As-Siddiq. Alias bolehnya berboncengan di atas kendaraan. Sekiranya kendaraan itu hewan itu kuat untuk memikul dua orang. Ya. Fayamurru 'alal qaumi fayaqulu. Lalu ia melewati satu kaum dan berkata, assalamualaikum. Jadi keduanya melintasi kaum. Lalu Umar yang di atas kendaraan mengucapkan salam kepada orang-orang. Assalamualaikum. Fayaqulun, orang-orang yang dilewati menjawab, assalamualaikum warahmatullah. Ya. Atau waalaikumsalam warahmatullah. Lalu Umar lewat lagi di hadapan orang lain. Lalu Umar mengatakan assalamualaikum warahmatullah. Mereka menjawab assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Ya. Jadi jawaban orang lebih lengkap daripada Umar bin Khattab. Wa qala Abu Bakar faddalana an-nasu al-yawma bi ziyadatin katsiratin. Ya. Bahwa orang-orang telah mengungguli kita hari ini dengan tambahan yang banyak. Jadi kata Abu Bakar, lihatlah ya Umar, orang-orang mengungguli kita dari pahala. Mereka mengungguli kita. Dari mana? Dari tambahan salam mereka. Ya.
Jadi Umar bin Khattab lagi-lagi memberikan masukan kepada Umar yang sebelumnya kepada putranya Abdullah bin Umar. Persoalan tentang salam kita yang tidak, salam Umar yang tidak lengkap. Ya, jadi di sini maksudnya, mari berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam mendulang pahala. Jadi di mana ketika Anda mengucapkan salam kepada orang lain, lengkapi, ya, lengkapi. Jangan sampai salam kita ringkas dan jawaban orang lain lebih panjang dibanding salam kita. Nah, jadi lengkap. Ini dalam rangka berlomba-lomba dalam mendulang kebaikan. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, cuma biasanya kebiasaan kita ini, kalau ketemu orang, Assalamualaikum. Nah, lengkap biasanya. Assalamualaikum. Ya, umumnya begitu. Jarang yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jarang. Umumnya Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tetapi ini boleh-boleh saja. Sah-sah saja. Anda mendapatkan 10 kebaikan. Ya. Tetapi kalau Anda melengkapinya lebih mantap lagi. Ya. Sekiranya pun kita berkendaraan mungkin salipannya cepat, ya, tetap lengkapi saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillah sudah masuk waktu maghrib dan insya Allah di pertemuan Syawal nanti, pertemuan terakhir untuk kajian kita di bulan Ramadan ini. Di pertemuan Syawal nanti kita lanjutkan tentang hal-hal yang rinci lagi tentang persoalan salam. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.